Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, kedehidrasi psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, kedehidrasi psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, kedehidrasi psikosomatis dengan topik bermacam-macam sensasi asam lambung, kedehidrasi psikosomatis yang pernah saya alami. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah bermacam-macam sensasi ya yang pernah saya alami. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor yang bersifat fisik maupun faktor yang bersifat psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya atau bermacam-macam yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis yang kita alami akan cepat membaik atau menjadi cepat sembuh. Nah teman-teman semua, khusus pada season kali ini ya, saya fokus untuk membahas tentang macam-macam sensasi ya, khususnya sensasi yang pernah saya alami. Saya ingin sharing kepada teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti yang saya ungkapkan ya, mudah-mudahan akan mudah untuk mengatasinya ya, karena dari pengalaman saya yang saya alami, ternyata semuanya itu bisa membaik teman-teman ya. Jadi pokoknya sensasi itu hanya numpang lewat lah ya. Yang penting kita tetap semangat ya, kita tetap optimis ya, badai pasti berlalu. Jadi semuanya itu pasti akan kita lalui dan akhirnya kita bisa menjadi sembuh total teman-teman. Nah begini teman-teman ya, jadi memang sensasi itu sangat bermacam-macam ya, yang kadang datangnya itu bisa berbarengan, bisa juga kadang silih berganti ya. Karena kadang tidak merasakan sensasi yang ini, merasakan sensasi yang itu ya, tidak merasakan sensasi yang itu, merasakan yang ini. Begitu juga seterusnya ketika kita masih dirundung penderitaan asam lambung, kedehidrasi psikosomatis. Tetapi semuanya itu memang secara garis besar itu sensasi kita bagi dua ya. Jadi sensasi yang bersifat fisik dan yang kedua adalah sensasi yang bersifat psikis ya. Nah baik ya, untuk menyingkat durasi ya, karena ini cukup panjang ya, karena sensasinya sangat luas sehingga cukup panjang. Nah pada season kali ini saya ingin menyampaikan beberapa jenis sensasi khususnya yang pernah saya alami dan bagaimana ya solusinya ya, cara mengatasi terutama di saat sensasi-sensasi itu masih sering bermunculan teman-teman. Nah yang pertama ini ingin saya sampaikan yaitu tentang sensasi-sensasi yang bersifat fisik dulu teman-teman ya. Jadi sensasi itu memang ada yang bersifat fisik dan bersifat psikis itu. Baik ya teman-teman, jadi ini maaf ya, ini di sini ini hawanya sangat panas teman-teman ya, jadi rasanya kurang nyaman ya. Mungkin ini di daerah lain juga sama ya, suhunya sekarang cenderungan naik ya, agak panas, jadi saya agak lambat sedikit ya. Ini karena suasana yang tidak nyaman ya, karena suhunya sekarang sangat panas ya. Nah baik ya, jadi yang
Pertama yaitu khususnya sensasi yang bersifat fisik ya. Sensasi yang bersifat fisik itu saya mulai dari sensasi yang berada di seputar perut ya. Mulai dari awal penderitaan itu memang yang paling dominan pertama yang saya rasakan itu di seputar perut ya. Yaitu perut merasa penuh ya, merasa penuh walaupun itu belum makan ya, atau hanya makan sedikit tapi tetap rasanya itu sudah penuh. Nah, kemudian perut merasa kembung ya, merasa begah, merasa sembelit, kadang merasa perih ya, perih, kemudian juga kadang ada rasa yang senut-senut lah. Pokoknya tidak nyaman itu. Nah, ketika kita masih merasakan sensasi-sensasi di seputar perut seperti itu, ya ini biasanya sensasi awal ketika kita secara fisik ini memang belum membaik ya, itu kecenderungannya seperti itu. Nah, maka dari itu solusinya bagaimana ketika kita sensasi perut ini masih dominan ya, terutama rasa kembung, begah, sembelit ya, perih, kemudian senut-senut ya, kadang mengganjal di ulu hati dan lain sebagainya. Nah, itu ini tandanya memang banyak disebabkan dari faktor fisik ya, tapi bisa juga disebabkan oleh faktor psikis juga. Nah, maka solusinya ketika itu memang disebabkan oleh faktor fisik ya, maka ya kita hanya cukup menjaga pola makan teman-teman ya. Jadi makan berusaha teratur ya, kemudian makan dengan menu yang sehat ya, yang sehat yang disesuaikan karena kita sebagai penderita asam lambung ya. Kemudian makan menghindari makanan-makanan pantangan atau minimal mengurangi makanan-makanan pantangan. Makanan pantangan contohnya ya makanan yang pedas-pedas ya, yang asam-asam, yang berlemak tinggi ya, kemudian minuman yang berkafein, beralkohol, nah itu kalau bisa kita kurangi, bersoda ya itu. Nah, dengan konsisten seperti itu ya, maka nanti dengan sendirinya perut itu akan menjadi lebih nyaman ya, menjadi lebih nyaman ketika itu memang faktor penyebabnya adalah makanan. Tetapi kalau penyebabnya faktor lain, nah mungkin nanti ada tip yang lain juga ya. Jadi ya pokoknya kita lakukan saja ya. Kalau memang ini penyebabnya dari faktor makanan ya dengan kita menjaga pola makanan yang baik ya. Nah, akhirnya bisa juga menjadi sembuh. Artinya sensasi-sensasi itu akan menghilang. Tetapi ketika perut ini tidak nyaman, mungkin karena sudah bisa juga lambung ya teriritasi ya, apalagi yang sampai dengan ada luka ya. Nah, itu kita memang ya harus pertama mungkin berobat ya, berobat ke dokter ya. Nah, kedua juga bisa kita misalkan dengan mengkonsumsi herbal alami ya. Contohnya waktu itu saya itu ketika sensasi perut masih banyak ya, masih sering munculan. Nah, saya rajin minum air kunyit ya, karena air kunyit itu mengandung kurkumin ya, yang bisa istilahnya ya bisa ini menutup luka lah seperti itu ya. Nah, akhirnya menjadi nyaman itu. Termasuk rajin ya, di pagi hari itu sebelum makan ya, saya makannya bubur pati irut dulu itu. Nah, itu akhirnya perut menjadi nyaman ya. Terus kemudian untuk cemilannya itu saya pakai rebusan labu kuning ya, itu kan lembut sekali. Nah, sehingga di perut juga nyaman. Nah, hal-hal seperti itu yang kiranya menguntungkan ya teman-teman. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika memang sensasi-sensasi itu masih suka bermunculan di seputar perut itu. Nah, tetapi bisa juga ya asam lambung itu mungkin sering naik, akhirnya perut menjadi merasa tidak nyaman ya. Nah, itu karena faktor psikis teman-teman. Faktor psikis contohnya ya kita merasa cemas ya, merasa takut, merasa khawatir, kemudian pikiran juga sering berpikir yang negatif-negatif ya. Kemudian emosi juga mungkin sering marah-marah ya, perasaan mungkin merasa tidak senang ya, tetapi sebaliknya merasa menderita, merasa bersedih, merasa tersakiti dan lain sebagainya. Nah, ketika faktornya itu
ya kita harus selesaikan itu dulu ya. Istilahnya harus kita rilis ya, apa yang menjadi beban pikiran kita itu. Nah itu prosesnya lebih panjang lagi ya. Tetapi insya Allah teman-teman pasti bisa ya, pasti bisa. Yang penting kita pertama kita sadari, kemudian kita rubah mungkin perilaku kita ya, mungkin apa yang menyebabkan pikiran kita menjadi misalkan tegang dan lain sebagainya, itu kita kalau bisa kita hindari ya, kalau bisa kita terima ya, tetapi dengan ikhlas itu juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa kita lawan ya, pokoknya harus ada jalan keluarnya. Nah ketika itu sudah bisa dirilis, nah maka ya akan baik-baik saja kalau memang faktor penyebabnya itu ya. Nah itu. Nah kemudian setelah itu ya, sensasi yang lain ya, yang tadi sensasi seputar perut ya. Nah kemudian sensasi yang berikutnya khususnya di seputar dada ya, yang ini tahap kedua ya. Jadi pertama memang awal-awalnya itu hanya di perut seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu ini dada mulai merasa panas ya, jadi sering seperti panas terbakar, kemudian dada nyeri ya, kemudian dada seperti tertekan ya, seperti berat gitu rasanya ya, berat, bahkan menjadi sesak nafas, kemudian nafas pendek, mudah ngos-ngosan. Nah, itu karena asam lambung yang sering naik akhirnya terjadi GERD ya. Apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease ya. Jadi terjadi reflux ya, arus balik dari lambung naik ke kerongkongan. Nah, ketika sudah seperti itu ya udah, sensasi di seputar dada itu pasti banyak ya. Bahkan tidak hanya itu, bisa menimbulkan sensasi-sensasi yang lain. Nah ketika seperti itu ya, kita memang harus pertama tenangkan diri saja ya. Jadi buat secara psikis ya, pikiran tenang ya, perasaan senang ya. Jadi damai lah istilahnya, yang penting kita bikin damai, ayem, tentrem, itu yang pertama ya. Nah kemudian yang kedua secara fisik, nah kita harus berusaha bagaimana caranya supaya tidak terjadi GERD ya. Tidak terjadi GERD ya, contohnya kita sering minum air hangat ya, kemudian kita tidur dengan posisi nyender ya, kepala agak tinggi ya, contohnya memakai 2 atau 3 bantal ya, tapi landai ya, itu seperti itu juga akan mengurangi GERD. Termasuk misalkan ketika kita habis makan, nah sebaiknya jangan langsung tiduran, tapi tunggu ya, paling tidak 1 jam lah baru kita tiduran. Itu seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita kita lakukan ya. Nah termasuk di konten video-video yang lalu juga sudah saya sampaikan bagaimana caranya kita istilahnya mengatasi GERD ya. Nah itu silahkan ditonton kembali ya, barangkali bisa memperjelas ya daripada tema kali ini juga ya. Itu karena memang antara satu video dengan video yang lain ini saling berkaitan teman-teman ya, karena tema besarnya kita adalah sama, itu seperti itu. Nah itu ya, jadi sensasi di dada itu seperti itu yang kita rasakan. Bahkan ada rasa yang kadang seperti tertusuk ya, tertusuk dari depan sampai tembus ke punggung ya. Kemudian ada sakit yang berpindah-pindah ya, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini ya. Kemudian di sini di tulang rusuk ini. Sini juga kalau dipegang seperti ini rasanya sakit juga ya. Itu seperti itu. Nah ini termasuk itu sering saya pijit-pijit ya. Kemudian saya kasih minyak angin ya supaya hangat, itu juga akan sedikit mengurangi sensasi itu. Tetapi yang jelas kita harus ada jalan keluar untuk menghilangkan dari faktor penyebabnya ya, akar permasalahannya ya. Bukan kita hanya mengobati sensasinya. Kalau sensasi ini kan hanya gejala ya, tetapi kalau walaupun gejalanya sembuh tetapi akar permasalahannya tidak diselesaikan ya, kadang menjadi timbul lagi ya. Makanya kita kadang menjadi tidak sembuh-sembuh, itu karena yang diobati adalah gejalanya, bukan akar permasalahannya yang diselesaikan. Nah maka langkah yang lebih baik, gejalanya kita obati ya, atau kita tangani, nah kemudian akar permasalahannya juga kita selesaikan. Nah dengan seperti itu nanti menjadi sembuh permanen teman-teman ya. Tetapi untuk memahami hal itu juga kadang tidak mudah ya, untuk menemukan ibaratnya ini penyakit apa aja
itu prosesnya panjang, kadang bingung ya. Itu seperti itu ya, yang saya alami itu begitu teman-teman. Nah mudah-mudahan dengan sharing seperti ini teman-teman menjadi lebih paham ya, akhirnya menjadi lebih tenang ya, dan akhirnya lebih mudah untuk mengatasinya, dan akhirnya menjadi cepat sembuh total teman-teman. Itu harapan saya seperti itu ya. Nah baik, nah kemudian sensasi yang lain ya, contohnya di kepala ya. Nah sebelum sampai ke kepala, naik ke atas ya, di leher ya. Leher ini seringnya kaku ya teman-teman, kaku sampai dengan pundak ya. Ini pegel-pegel lah, pegel, kaku. Nah ini bahkan tensi juga naik ya. Nah ini ketika asam lambung naik ya, itu memang juga pengaruhnya seperti itu ya, tensi juga menjadi naik. Nah kemudian terjadi di leher ini juga pegel-pegel. Nah ini karena apa? Karena faktornya lebih banyak secara psikis ya. Jadi contohnya ketika pikiran kita tegang ya, nah maka otot-otot juga akan tegang. Nah sehingga yang dirasakan yaitu leher menjadi pegel-pegel dan sebagainya. Nah solusinya bagaimana? Ya kita turunkan ketegangan pikiran kita ya, perasaan kita ya. Jadi, dengan cara bagaimana? Ya kita lakukan relaksasi lah, rileks supaya pikiran juga menjadi rileks, menjadi lebih tenang ya. Akhirnya perasaan menjadi lebih tentram ya. Nah, itu nanti akan membaik dengan sendirinya ketika kita sudah mendapatkan relaksasi yang cukup ya. Contohnya perasaan kita juga bisa merasakan senang. Contohnya ketika kita mulai bisa tersenyum ya, bisa tertawa, itu mungkin itu juga harus ada apa ya? Harus ada medianya ya. Medianya contohnya mungkin kita dengan rajin bersilaturahmi ya, akhirnya kita bisa berkomunikasi mungkin dengan saudara, mungkin dengan teman. Nah, akhirnya disitulah kita mulai bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah itu lakukan saja. Nah ketika sudah seperti itu, maka kita akan lupa dengan penderitaan, tetapi kita hanyut di dalam kesenangan. Nah setelah lupa dengan penderitaan, kita hanyut di dalam kesenangan, yaitu awal dari kesembuhan. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi memang penderitaan ini butuh kita perjuangkan ya. Sebenarnya juga perjuangannya mudah ya, mudah. Yang penting kita tahu dan mau gitu. Cuma kadang kita tahu ya, tetapi kita tidak mau, itu juga bisa juga ya. Atau kita mau, tetapi mungkin kesempatan tidak ada. Nah itu juga bisa juga. Jadi banyak faktor yang kadang mendukung, tapi juga banyak faktor yang kadang menghambat. Nah itu yang harus kita sadari ya, itu teman-teman. Baik ya. Nah setelah itu ya naik ke atas lagi, ini juga penuh dengan sensasi ya. Contohnya mulut merasa asam ya, kadang pahit, keasam-asaman, untuk makan juga kadang mual ya. Nah itu ketika memang masih sering terjadi reflux ya, terjadi GERD ya. Itu karena asam lambung juga rasanya asam, maka di mulut itu juga akan keasam-asaman, itu seperti itu. Nah ketika sudah seperti itu ya sudah, untuk makan aja rasanya nggak enak ya, bahkan bisa mual, itu seperti itu. Nah itu solusinya bagaimana? Ya udah, pokoknya berusaha asam lambung itu menjadi normal ya. Nah dengan caranya bagaimana supaya asam lambung normal, kita jaga 3P-nya ya. Jadi pola makannya kita jaga, pola hidupnya kita jaga, pola pikirnya juga kita jaga. Itu seperti itu secara garis besarnya itu ya teman-teman. Nah demikian juga sensasi yang lain ya, naik ke atas lagi, contohnya hidung. Hidung ini juga sering mampet ya, atau kadang seperti flu ya, tetapi sebenarnya tidak flu ya, tapi ya itulah ya sensasi dari asam lambung seperti itu. Kemudian telinga yang kadang sering berdenging ya, kemudian pandangan mata yang kadang buram ya, kadang berkunang-kunang, kadang bergelombang. Nah ini yang kadang kita menjadi semakin cemas ya, menjadi semakin cemas, apalagi ketika kita baru pernah merasakan seperti itu ya. Saya dulu juga bingung sekali itu, jadi saya cukup cemas ketika pandangan ini agak buram ya, atau mungkin bergelombang atau berkunang-kunang. Ini paling takut ya, paling takut karena apa, di bayangan saya, wah ini jangan-jangan mau pingsan ini kalau seperti ini, seperti itu ya. Nah itu yang akhirnya kita menjadi terkena anxiety psikosomatis. Jadi dari gejala fisik dulu ya, atau sensasi fisik dulu yang sering muncul, nah akhirnya kita menjadi terkena anxiety dan psikosomatiknya.
Itu. Nah, maka dari itu ya memang ini harus ditangani secara bersama-sama ya, bersama-sama baik gejala secara fisik maupun secara psikis ya. Dengan teknik bagaimana ya? Sudah banyaklah saya berikan tip-tipnya ya. Selain menjaga 3P ya, kita juga bisa melakukan contohnya pernafasan ya. Kita lakukan relaksasi, kita lakukan meditasi, kita lakukan olahraga ringan ya. Kita lakukan sosialisasi dengan banyak orang, atau kita istilahnya bergaul lah supaya kita bisa curhat ya. Nah, itu semuanya itu akan mendukung teman-teman ya. Maka kalau semua tip itu kita lakukan, pasti itu akan cepat sembuh. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman. Nah, berlanjut lagi ya, selain rasa-rasa tadi ya, kemudian naik ke kepala ya, ini yang membikin kadang cemas juga ya. Rambut mudah rontok rambut mudah rontok, kemudian ini kepala rasanya berat, kadang rasanya pusing-pusing ya, kadang rasanya seperti vertigo, kadang rasanya seperti migrain ya, kadang ada yang senut-senut di kepala juga, itu juga ada ya. Keliengan ya, pokoknya nggak karu-karuan sekali. Nah, itu ternyata ya faktor yang lebih dominan itu dari tingkat kecemasan yang tinggi teman-teman ya. Jadi kalau dari faktor makanan mungkin kita sudah bisa memenuhi lah ya. Jadi intinya ya makan minum kita cukupi ya. Kemudian makan dengan menu yang sehat. Nah, ketika kita sudah menjaga itu, kalau memang faktornya dari nutrisi, mestinya pusing-pusing hilang ya. Tetapi kadang kita sudah mencoba ya, dari segi faktor makanan sudah kita penuhi, minum juga sudah banyak, tapi nyatanya masih keliengan saja. Bahkan ya, bahkan sudah berobat ya, berobat sudah dikasih obat sakit kepala ya. Tapi setelah diminum sama saja masih muter-muter ya kepala ini. Wah, ini itu ya yang saya menjadi semakin bingung juga. Nah, ternyata itu setelah saya analisa itu lebih banyak dari faktor psikis ya. Faktor psikis yaitu contohnya ketegangan pikiran ya, tentang emosi, tentang perasaan itu yang kalau tidak diselesaikan, tidak dirilis ya, yaitu akhirnya masih tetap seperti itu. Nah, maka dari itu berusaha menyadari, berusaha koreksi terhadap diri kita sendiri ya, kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab, nah akhirnya kita cari solusinya. Nah, itu juga sudah banyak tip-tipnya ya di video-video saya yang lalu, bagaimana caranya mengatasi kecemasan, bagaimana caranya mengatasi ketakutan, kekhawatiran, was-was ya, termasuk bagaimana cara kita mengubah pikiran negatif menjadi positif ya. Kemudian bagaimana kita mengatur manajemen emosi yang ketika kita masih suka marah-marah, yaitu semuanya sudah ada di video-video yang lalu. Nah, silakan teman-teman bisa tonton kembali ya untuk melengkapi istilahnya konten kali ini ya, supaya kita menjadi lebih jelas dan paham. Nah, akhirnya kita nanti akan mudah ya terlepas dari penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, dan optimis saja teman-teman, pasti bisa ya, tidak usah takut ya, pasti ini akan dilalui, penderitaan ini pasti akan sembuh. Yang penting kita ikhtiar terus ya, dengan penuh semangat ya, kemudian dengan tekun ya, istilahnya pokoknya berjalan teruslah, berjalan dalam kita berikhtiar mencari kesembuhan, pasti akan sampai kepada tujuan ketika kita berjalan tidak berhenti ya. Nah, sampai ke tujuan artinya tujuannya kan sembuh. Nah, akhirnya menjadi sembuh teman-teman. Maka tidak usah takut, tidak usah khawatir ya, tidak usah cemas, lakukan saja yang terbaik ya, pasti akan ada hasilnya, dan insya Allah teman-teman juga pasti akan sembuh lah seperti saya itu. Baik ya teman-teman, itu contoh sensasi-sensasi yang sering muncul. Nah, belum sensasi yang di seputar badan teman-teman ya, seputar badan secara keseluruhan ya. Contohnya misalkan di badan kan kadang sering merasa pegel-pegel ya, di pinggang juga kadang sering pegel ya. Kemudian sampai di inilah di pinggang ke bawah ya, sampai di tulang belakang itu juga sering pegel-pegel itu, sampai dengan kaki ya yang rasanya kadang gemeteran, kebas, tangan juga sama seperti itu, seperti
kayak berat diangkat ya, kemudian rasanya dingin ya, tangan dingin, kaki dingin, sulit berkeringat ya itu. Nah itu juga ada tip-tipnya teman-teman ya. Nah tip-tipnya juga sebenarnya sudah saya sampaikan di video-video yang lalu ya. Tetapi secara garis besar ketika kita masih mengalami seperti itu ya, contohnya badan rasanya pada sakit, kemudian pegel-pegel, itu selain kita menjaga 3P-nya ya, yaitu kita rajin olahraga ringan teman-teman. Nah waktu itu yang saya lakukan itu saya jalan ya, jalan kaki maksudnya ya. Ini itu saya usahakan dalam satu hari itu ya paling tidak 30 menit lah, 30 menit saya harus berjalan kaki. Nah berjalan kaki itu bisa juga di sekitar rumah saja nggak apa-apa kok. Yang penting makanya saya ukurannya waktu ya, bukan kilometer ya. Jadi walaupun tempatnya nggak pergi jauh ya, tetapi itu sudah memenuhi syarat. Nah ketika kita berjalan ya kurang lebih sekitar 30 menit biasanya sudah sedikit berkeringat ya. Itu sudah cukup seperti itu, yang penting rutinitas ya. Ini ketika kita bisa istiqomah rutin dan nanti hasilnya bisa kita rasakan ya. Ternyata rasa pegel-pegel pada sakit itu juga menghilang teman-teman. Yang kaki tadinya gemeteran ya, dengan kita rajin berjalan kaki ini juga melatih keseimbangan tubuh ya. Akhirnya kita menjadi kuat berjalan agak lama, kuat berdiri lama. Yang dulu ketika berdiri sebentar saja ini sudah oleng ya, sudah oleng seperti mau jatuh itu, harus pakai teken ya atau pegangan apa itu seperti itu ya. Nah itu teman-teman, jadi lakukan sajalah olahraga ringan, itu akan membantu ya, membuat keseimbangan tubuh kita menjadi lebih baik. Nah baik, itu semua adalah sensasi-sensasi yang bersifat fisik teman-teman. Nah, belum sensasi yang bersifat psikis ya. Sensasi yang bersifat psikis atau kejiwaan ya, atau hubungannya dengan mental, pikiran, perasaan, emosi ya. Nah, ini yang paling menonjol ya, yaitu kita sering merasa cemas ya. Cemas dengan diri kita sendiri, ditandai dengan kita berpikirnya itu jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu dan lain sebagainya ya. Nah itu kemudian juga kita merasa takut ya. Nah banyak rasa-rasa takut ya, sampai dengan makan saja saya pernah takut ya. Jangankan makan obat saja takut ya, itu seperti itu. Nah tetapi puncaknya adalah takut ya, takut mati. Itu juga pernah saya alami ya. Kemudian kita khawatir ya, khawatir dengan profesi kita, khawatir dengan keluarga kita, khawatir dengan diri kita dan banyak hal ya. Akhirnya pikiran juga menjadi seringnya rasanya was-was ya. Nah kemudian selain itu juga pikiran ini juga cenderung negatif ya. Kita mengingat trauma-trauma yang tidak menyenangkan. Nah, akhirnya dengan seperti itu menjadi semakin banyak rasa, banyak sensasi ya itu. Nah itu kemudian emosional itu kecenderungannya tinggi ya. Jadi kita menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Kemudian jiwa kita sensitif ya. Sensitif itu misalkan ada orang katakanlah sedang ngomong apa, ini kadang kita perasa ya, menjadi seperti tersinggung, itu juga seperti itu. Kemudian selain itu juga jiwa kita kadang menjadi kagetan ya, ketika ada orang ngomong keras saja sini sudah berdebar-debar ya, atau ada suara yang keras ini rasanya tidak nyaman dan banyak hal teman-teman ya. Tetapi itu solusinya juga mudah sebenarnya ya. Jadi solusinya ketika hal-hal yang bersifat psikis atau kejiwaan itu memang yang pertama dengan relaksasi, yang kedua dengan meditasi, dengan olah nafas, dengan rajin olahraga ringan, dan yang terakhir adalah pasrah dengan tulus dan ikhlas. Sumeleh nerimo ing pandum. Jadi menerima, selalu bersyukur, menerima apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas kepada Sang Pencipta. Dengan seperti itu nanti kita menjadi semakin kuat ya, semakin damai, semakin aman, semakin nyaman, tentram. Nah akhirnya kita menjadi sembuh teman-teman. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.